Eh, game kita itu unplug, tidak pakai komputer, tidak pakai perangkat elektronik, dan mohon maaf ini karena tempatnya terbatas, jadi nggak bisa lompat-lompat seperti teman-teman yang di grup 2 dan grup 3. Yang di grup 2 dan grup 3, mungkin nanti kalau dengar ceritanya, mereka ada lompat-lompatnya gitu ya, lari-lari dan segala macam. Tapi kita karena terbatas di ruangan, jadi tidak bisa seaktif itu, tapi nggak apa-apa. Jadi basisnya nanti tetap main di meja gitu. Nah, kita akan mengurutkan kartu Bapak Ibu. Kartunya kartu remi. Ada ya Mas Angga ya? Nah, saya nanti ada dibantu Pak Angga, dan teman-teman juga mahasiswa di situ. Bapak Ibu nanti langsung membuat kelompok aja 3 orang, mau milih boleh, mau sebelahnya juga nggak apa-apa gitu, sambil kenalan ya. Jadi nanti setiap kelompok akan mendapatkan kartu 1 deck. 1 deck kartu berapa banyak Bapak Ibu? 52 ya, yang suka main suka main kartu, suka main remi banyak. 52 plus jokernya. Oh, ada yang 2 dan 3 yang 4 ya, tergantung printingnya. Nah, Bapak Ibu tugasnya adalah mengurutkan kartu. Sudah kebayang Bapak ya? Gampang ya, urutin kartu ya. Bapak Ibu akan dapat kartu yang dalam posisi teracak, kemudian tugasnya adalah mengurutkan. Jadi kondisi awalnya seperti itu, kondisi akhirnya seperti ini. Oke, aman ya. Nah, kita akan gunakan yang S-low. S-low itu maksudnya asnya jadi nomor 1 gitu. Karena ada juga yang S high, S-nya di sini. Ya. Jadi kenapa saya seperti expert main kartu ini? Ya, pokoknya gini lah. Initial state-nya begitu, goal state-nya begini. Nah, cuman karena ini Bapak Ibu guru informatika, kita ambil challenge-nya yang sedikit berbeda. Kalau ngurutin, itu pasti di kepala ini langsung, oke, saya akan pakai insertion sort, saya akan pakai selection sort, saya akan pakai bubble sort, gitu kan ya? Pasti ya? Nah, kita akan tambah sedikit challenge-nya. Jadi, challenge-nya nanti adalah, kenapa tidak bisa maju? Hap. Bu Tisa, tolong dimajukan slide saya, tidak bisa maju. Hang. Loh, kenapa? Terus. Nah, jadi targetnya tetap dengan waktu. Ya, jadi yang dihitung adalah waktunya. Bapak Ibu nanti akan berkompetisi di antara 7 kelompok ini, mengurutkan dari seperti itu menjadi seperti ini dengan waktu paling singkat. Nah, yang kita perlukan nanti seperti biasa, deck of card, team of 3, ada worksheet Bapak Ibu ada worksheet yang sudah dibagikan juga. Oke. Kemudian karena ini bicara tim, jadi Bapak Ibu boleh menyusun algoritma yang tidak standar selection sort, bubble sort, merge sort, insertion sort, tidak harus pakai algoritma standar seperti itu. Bapak Ibu boleh berkreasi, membuat algoritma pengurutan dengan timnya 3 orang, targetnya adalah waktu terpendek, dan hasilnya seperti itu. Bayang Bapak Ibu ya? Targetnya jelas ya? Nah, jelas. Oke. Nah, di worksheet Bapak Ibu itu ada, di worksheetnya ada tempat untuk menulis algoritma. Jadi mangga sekarang berkelompok sesuai dengan grupnya, 3 orang, boleh bebas. Maksudnya ada di ini Pak, ada di nggak ada. Oh oke. Mungkin belum sempat masuk, nggak apa-apa. Kalau belum ada worksheetnya, pakailah notebook yang Bapak Ibu punya. Yang penting ada coretannya, ya. Nah, maksudnya gimana? Bapak Ibu akan berdiskusi dulu, menyusun algoritmanya dulu. Jadi bukan megang kartu dulu ya, Bapak Ibu ya. Bukan megang kartu dulu. Jadi 3 orang, silahkan berdiskusi, nyari tempat yang nyaman,
Sudah 3, sudah 3. Nah, tinggal ini aja Pak, siapalah. 3, sudah, oke. 3, baru sendiri Mas? Sudah ya, Bapak ya? Ah, maka silakan mulai berdiskusi boleh. Kita akan mulai diskusi sekitar 5 menit cukup ya, Bapak ya? 5 menit untuk nyusun algoritma cukup ya? Oh, kurang 1. Oh, nggak apa-apa lah, berdua juga nggak apa-apa ya. Kok bisa ini? Kok bisa kurang? Atau nggak apa, nanti kalau ada teman yang datang langsung ke situ ya. 2 orang, ini sudah per 3, oke. Kita punya waktu 5 menit untuk mendiskusikan, kemudian algoritmanya tolong ditulis dulu. Bapak Ibu belum pegang kartu sekarang nulis algoritma dulu. Nanti caranya kayak apa? Algoritmanya bebas, terserah. Mau pakai algoritma standar boleh, mau dimodifikasi boleh. Sudah, Bapak Ibu? Sudah, sip. Wah, keren. Cepat ya algoritmanya. Gimana, Bu? Oh, saya pengen tahu, ini sudah ditulis benar belum gitu ya? Nah, belum ya. Tulis dulu, Bapak Ibu. Nah, di situ boleh ya. Mau Ibu? Belum ada kelompok, itu baru berdua, Bu? Berdua kan? Nah, satu lagi, Bu. Atau mau dibawa, oh susah juga. Lain yang membaca itu bisa tahu algoritma Bapak Ibu kayak apa, karena itu nanti akan dikumpulkan worksheet Bapak Ibu. Iya Pak, kumpulkan, nanti disetor ke Bu Emma, disetor ke Google. Satu aja. Kartunya boleh dibuka, kemudian kartunya boleh dibuka, kemudian kartunya diacak, jokernya disisihkan aja, kartunya diacak seacak-acaknya, karena nanti kartu yang Bapak Ibu acak sekarang akan digunakan oleh kelompok sebelahnya. Oke? Jadi buatlah agar seacak mungkin, karena nanti akan dipakai oleh kelompok sebelahnya. Buat agar kelompok sebelahnya kesulitan. Oke? Ya, boleh. Ya, cokernya disisihkan aja. Cokernya disisihkan. Kemudian Bapak Ibu sekarang acak seacak-acaknya agar tetangga sebelah nanti tidak mudah untuk mengurutkan. Nah, silakan diacak. Ya, boleh. Dikocok serumit mungkin, karena nanti akan dipakai oleh tetangga sebelah. Oke? Jadi bukan dipakai Bapak sendiri, dipakai oleh tetangga sebelah. Jadi Bapak harus agak jahat di sini. Oke? Ayo Ibu mangga di shuffle apa? Bahasa Indonesianya apa di shuffle? Dikocok lah ya. Nah. Sudah? Shuffle sudah? Sudah diacak, Bu? Sudah diacak? Oh ya. Ya. Diacak serumit mungkin ya, Bu ya. Karena nanti dipakai tetangga sebelah tuh.
Jadi biar mereka tidak mudah mengurutkan. Jangan latihan dulu. Jangan latihan dulu. Tugas ibu sekarang adalah mengacak. Oke. Oh, jangan disumputkan. Oh. Tega kalau disumputin mah. Sudah ya? Siap. Oke. Kalau sudah, tolong dimasukkan lagi ke kotak. Boleh, nggak apa-apa. Mau di lantai boleh. Biar gampang kalau mau ngurutin. Baik, masukin ke kotaknya, kemudian ditukar dengan tetangga. Dengan tetangga, boleh. Kiri kanan, depan belakang boleh. Yang penting manapun Bu, yang penting bukan punya sendiri. Ya, tukar yang dekat aja, Wah, yang penting tukaran. Oke. Sudah Bapak Ibu ya? Sudah tukar? Enggak boleh. Ya. Nah, kita nanti akan punya stopwatch di sini. Punya stopwatch di sini. Dengan split spotnya bisa split ya bunyinya. Nanti yang kelompok yang sudah selesai apalah teriak atau kasih tanda gitu ya, biar nanti Bu Tisa bisa split. Ya, siap-siap Bapak Ibu. Kita akan mulai dalam 10 hitungan ke depan. Belum Pak, belum. Jadi masih dalam kotak dulu. Kita akan sama-sama. Ya. Dalam kotak dulu biar fair Bu. Dimasukin kotak dulu. Ya. Jangan dulu, dimasukin kotak dulu. Kita bareng-bareng nanti. Ya. Jadi gini, setelah kita bilang mulai, Bapak Ibu baru membuka kotaknya dan mulai mengurutkan sesuai dengan algoritma yang tadi sudah disusun. Bayang ya? Begitu nanti sudah terserah. Jadi setelah ada yang selesai langsung kasih tanda ya, teriak kuat apapun agar nanti Bu Tisa bisa mencatat waktunya. Ya, siap? Belum dibuka. Ibu sabar Ibu. Nanti setelah ini kita buka lapak lagi. Ya, siap? Bapak Ibu sudah ya? Siap. Oke. Ya, kita akan mulai dalam hitungan ketiga. Siap? 3, 2, 1, mulai. Ayo. Oke, Pak. Ya.
Ya, yang sudah selesai sambil memperbaiki tulisan algoritmanya boleh, nanti dikumpulkan. Sambil ditulis catatan waktunya, ingat nggak Bu? Oh enggak, oke. Nomor 1 aja pokoknya ya. Oke, pokoknya nomor 1 aja gitu ya. Nah ini. Berapa menit Bu? Berapa menit? 2 menit. Oke, 2 menit. Beres? Satu lagi nih. Oh udah, oke. Sudah selesai semua? Sudah ya? Sudah semua ya? Ada yang belum? Sudah, oke, baik. Ya, Pak Angga, sudah berapa yang selesai? Oh 6, satu lagi? Loh, satu lagi? Oh ada yang kecatat berarti. Oke. Yang terakhir? Terakhir. Yang terakhir mana sini? Ini terakhir. Oke, ya baik. Yang ini 2 detik, 2 menit ya. Baik. Ya, Bapak Ibu terima kasih sudah sudah berhasil menyusun dengan luar biasa dengan algoritma yang disusun sendiri. Ada namanya nggak algoritmanya? Baik, kita akan lihat bareng-bareng ya. Rentang boleh dimatikan, di stop dulu, Pak Angga. Waktu terbaiknya ada di 1 menit 19 detik, yaitu kelompok sini. Nah, ibu-ibu semua, oke. Kemudian dan seterusnya gitu. Yang paling akhir 2 menit 42 detik, kelompok udah di sini, oke. Apa? Nah, ya, oh Ibu, tadi waktu menyusun algoritma, kerasa ada sesuatu yang berbeda dibandingkan menyusun algoritma biasanya? Enggak? Sama aja ya? Oke. Sama-sama nggak bisa. Ya. Tadi yang melakukan penyusunan, itu orangnya kan 3 ya? Bertiga kan? Nah sebetulnya kan Bapak Ibu punya kesempatan untuk mendayagunakan processing power lebih dari 1. 3 kan? Jadi ada 3 orang yang bisa mengerjakan pekerjaan itu. Jadi kalau di computational thinking, tadi sudah sempat muncul, ini masuknya aspek apa? Pak Angga boleh balik ke slide nggak? Ya. Turun aja Pak Angga. Turun aja ke nomor 5, slide 5. Slide nomor 5. Ya. Bapak Ibu kan merasa ya, ini ada sesuatu yang harusnya bisa kita daya gunakan. Jadi ada aspek parallel processing. Saya sengaja ambil game ini karena Bapak Ibu kan guru informatika, jadi sudah tidak asing dengan algoritma biasa. Jadi saya challenge dengan algoritma yang paralel. Gimana bikin algoritma paralel? Kalau satu orang mengurutkan kartu, itu kan yang tadi kebayang pasti langsung selection sort, bubble sort, insertion sort. Mungkin yang paling terkenal untuk kartu ya insertion sort kali ya. Gini terus begitu kan? Ya insertion sort. Tapi begitu Bapak Ibu pakai lebih dari 1 prosesor, sebenarnya punya kemampuan
lebih kan ya, bisa nyusun algoritma yang harusnya bisa punya kemampuan lebih powerful. Nah, saya pengen ada refleksi dari kelompok mana tadi Bu? Sini ya. Bu, cerita Bu, tadi algoritmanya gimana Bu? Algoritmanya gimana? Algoritmanya tadi sebetulnya tidak sesuai dengan yang kita tulis ya. Soalnya ternyata pas diterapkan loh kok ya udahlah gimana. Nah, kalau secara yang ditulis sih tadi kita tulisnya yang dipikirkan itu pick kartu pertama, terus disimpan, kemudian kita pick kartu kedua, kemudian lihat apakah kartu ini shape-nya sama nggak sama kartu yang pertama gitu. Kemudian kalau misalkan sama, dilihat lagi dia angkanya lebih besar nggak dari kartu yang ada yang sudah disimpan. Kalau angkanya lebih besar, simpan di sebelah kanan. Kalau angkanya lebih kecil, simpan di sebelah kiri gitu. Tapi kalau kartunya berbeda, nah kita simpan di tempat yang lain gitu. Kurang lebih seperti itu. Tapi tadi ketika penerapannya udah bagi-bagi aja gitu, bagi 3, kemudian udah langsung simpan gitu kayak gitu ketika penerapannya. Jadi cukup berbeda. Oke lah, sekarang kita bicara algoritma yang sebenarnya terjadi di sini ya Bu ya. Pada saat Ibu memutuskan, oke sekarang dibagi 3, itu baginya gimana? Baginya random. Jadi satu deck itu, Ibu bagi 3 aja pokoknya gitu ya, sembarang gitu ya, mungkin nggak sama. Bahkan jumlahnya nggak sama gitu, ada yang lebih, ada yang kurang. Kemudian masing-masing nyusun, masing-masing melakukan algoritma yang sudah Ibu susun di awal tadi. Iya, kurang lebih seperti itu. Nah, ini kan contoh ya Bu Ibu ya. Kelompok beliau-beliau ini awalnya menyusun algoritma untuk single prosesor, ya kan? Asumsi yang akan mengerjakan satu orang kan? Ya. Ternyata pada kenyataannya saat implementasi beliau sadar, lama ini kalau gini caranya kan? Oke. Padahal kita punya sumber daya lebih dari 1, sehingga otomatis kepikiran ya sudah bagi aja. Terus masing-masing itu melakukan algoritma seperti yang pertama. Oke, good. Makanya bisa cepat ya. Nah, yang barusan ibu lakukan itu kan yang pertama adalah divide and conquer. Jadi membagi data ke sejumlah sumber pemroses atau apa? Ya kalau di sini orang berarti ya, langsung kita bagi. Jadi masalah yang tadinya 52, kalau dikerjakan oleh 1 orang, kebayang waktunya berapa? Jadi begitu Ibu bagi 3 random, itu kan seolah-olah masing-masing orang ini hanya perlu menyelesaikan 52 per 3. Berapa tuh? 14. Rata-rata 14. Nyusun 14 dengan algoritma yang tadi, cepet kan? Dengan asumsi di sininya sharing. Tempatnya sharing kan? Tidak saling, ini punya saya, enggak gitu kan ya? Sharing, oke. Nah, yang barusan Ibu lakukan yang dimana ada pemrosesan bersama-sama, kemudian space-nya sharing dan segala macam itu nanti masuknya ke parallel processing. Nanti akan kelihatan, kerasa gitu ya, masing-masing 3 orang ini kan bisa memproses secara independen, tidak saling terkait. Bodoh amat dengan teman yang lain, karena saya sudah punya bagian pekerjaan saya sendiri kan gitu ya. Gitu. Jadi minimal dari game kita tadi, Bapak Ibu sudah naik. Kalau dunia tadi ingat AADP, sekarang sudah ada divide and conquer dan parallel processing. Keren kan? Bapak Ibu itu keren. Dengan hanya game gitu sudah bisa melakukan itu. Nah, baik. Nah, saya ingin satu refleksi lagi dari kelompok mana tadi? Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya ini konsepnya sama dengan kelompok yang tadi, seperti biasa. Rencananya memang sudah disepakati dan pada pelaksanaannya memang berbeda. Maklumnya ibu-ibu mah ininya kompleks gitu. Sebenarnya kita sama menentukan dulu bentuk, sudah dibagi 3, harusnya memang cepat. Secara konsep harusnya ini cepat, karena hardware error. Oh, nah itu. Hardware kita ngomongin komputer ya ceritanya. Iya. Kan jadi
ada error di hardware-nya, sehingga ada stuck dulu, berhenti, berhenti, lalu sudah gitu baru jalan lagi. Ada pemberhentian dulu. Kalau secara konsep harusnya ini memang ditentukan dulu bentuk, sudah dibagi 3, harusnya memang cepat seperti itu. Ditentukan bentuk itu menyesuaikan bentuk dulu kan, itu ada 4 gambar kan. 4 gambar ada. Jadi begitu Ibu buka kartu dari langsung dibagi 3. Langsung disediakan 4 untuk 4 gambar. Jadi waktu membagi 3 itu sembarang? Sembarang. Karena kan diacak. Pokoknya bagi 3 aja gitu ya? Bagi 3 aja. Random itu. Ya. Jadi begitu dapat si A, dapat ini pasti gambarnya di sini. Ini gambarnya di sini. Dan langsung begitu gambarnya angkanya lebih besar, maka dia bergerak ke kanan. Oke. Langsung gitu. Ya. Tapi tadi mungkin karena tadi ada error tadi ya. Ya itu ada kesalahan teknis, jadi kita berhenti. Berhenti. Nah, baru dilanjutkan lagi di menit-menit berikutnya. Mungkin itu saja. Ya, terima kasih Bu. Luar biasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang beliau rencanakan itu ternyata sama dengan implementasi di sini. Ya, yang direncanakan sama dengan implementasi di sini ya. Cuman tadi ada hardware error, apapun itu ada hardware error, sehingga kejadiannya berbeda. Berhenti, ada halt gitu ya, berhenti dulu, baru lanjut lagi. Oke, nggak apa-apa. Di komputer juga kan sering begitu ya. Nah, kita juga komputer juga sering hang gitu. Oke, nggak masalah. Masih di range berapa? 2 menit berapa tadi? 2 menit sekian detik kan? Nah, masih oke lah, masih oke. Nggak nyampe 2 jam Bu. Ya, oke. Nah, sebenarnya gamenya cuma itu aja Bapak Ibu. Kalau misalkan waktunya cukup sebenarnya kita akan switch ke game yang lain. Cuman saya nggak tahu, game yang sebelah sudah bisa belum? Bentar, saya cek dulu ya Bapak Ibu ya. Kalau sudah kita bisa switch gamenya. Masih seru kayaknya, masih lompat-lompat. Ya, tapi nggak apa-apa. Nah, masih lama? Hah? Bisa Mbak? Oh ya sudah. Kalau begitu kita bisa siap-siap Bapak Ibu. Teman-teman boleh minta tolong kartunya ini lagi ya. Bapak Ibu boleh siap-siap, kita akan switch ke game kedua, gamenya dengan Bu Rimba lewat sini aja Bapak Ibu, lebih dekat ya. Depan ada stopwatch. Jadi nanti begitu Bapak Ibu sudah selesai mengurutkan, tolong kasih tanda. Ada petugas stopwatch di sana. Kasih tanda entah teriak entah apapun, yang penting beliau tahu. Kita akan catat waktunya di sini. Ya? Siap. Nah, kita akan mulai countdown. Mulai dari 1, ya mulai dari 3 lah ya. Kita mulai dari 3. 3, 2, 1, mulai. Ini ada satu lagi. Tiga. Beda dikit. Itu dekatkan aja satu sebelah. Nanti akan dicek dulu Pak.
Selesai ya? Oke, luar biasa. Luar biasa, selesai semua akhirnya. Dengan catatan waktu terbaiknya berapa? Scroll ke atas. 1 menit 4 detik, yaitu kelompok sini ya, kelompok sini betul ya. Oke, tepuk tangan buat beliau bertiga. Kemudian dan seterusnya 1 menit dan seterusnya sampai scroll ke bawah yang juaranya adalah 2 menit 34 detik, yaitu kelompok terakhir dari Pak. Oke, dari sini. Oke. Pak, karena memang tadi terlambat ya. Jadi ada beberapa bantuan terlambat. Oke. Ya, Bapak Ibu, terima kasih. Tepuk tangan buat kita semua. Terima kasih. Ya, mau selfie dulu boleh. Oke. Kartu biar nanti diberesin sama teman-teman. Enggak apa-apa, Bu. Ya, dikumpulin aja, dikumpulin. Nanti biar teman-teman. Ya, makasih Bapak Ibu. Ya. Ini boleh di switch dulu ke slide, Mas. Kembalikan ke slide dulu. Pertamanya ya, kemudian ada bala bantuan datang 1 terakhir. Dan beliau pas datang terakhir harus kasih tahu ini maksudnya gimana gitu kan. Nah, itu sudah satu kerjaan sendiri gitu kan. Oke, itu 1. Kemudian yang kedua, beliau ini perfeksionis. Jadi pengen sama persis dengan yang ada di sini. Jadi merah hitamnya sama persis ini ya. Oke, sama persis. Ya, luar biasa, lebih keren. Nah, tapi resikonya memang jadi waktunya lebih mahal, lebih lama. Oke, nggak apa-apa Bapak Ibu. Itu pengalaman kita. Dan yang saya kenapa saya memilih game ini? Karena saya tadi challenge Bapak Ibu untuk menyusun algoritma yang bisa dijalankan oleh 3 orang. Dan itu pasti berbeda dengan algoritma yang dijalankan oleh 1 orang. Ya kan? Kalau di City yang barusan Bapak Ibu kerjakan itu masuk ke aspek apa? Ya, tadi kan ada aspek City di awal ya. Ini maksudnya apa? Oke, ada dekomposisi. Pasti ada dekomposisi. Apa lagi? Pattern. Terus algoritma jelas ya kan Bapak Ibu? Bikin kan ya. Terus abstraksi ada? Ada ya. Tadi saya lihat ada yang gambar dulu kan? Digambar dulu ya kartunya ya. Oh, kartu sini nanti ke sini ya. Ini lari ke sini gitu kan? Ada yang gitu ya. Oke. Jadi AADP-nya masuk semua ya. AADP maksudnya. Nah, ada lagi yang secara tidak ya sengaja nggak sengaja itu Bapak Ibu sudah lakukan. Yang pertama adalah divide and conquer. Ini sebenarnya temannya dari pembagian tadi. Jadi Bapak Ibu kan membayangkan kalau mengurutkan 52 kartu langsung pasti waktunya lebih lama. Maka dibagi dulu kan. Ada yang baginya berdasarkan jenis, ada yang dibagi langsung tadi entah dengan cara apa pokoknya dibagi gitu dan seterusnya. Ada yang nggak pakai itu pokoknya dibagi satu deck itu dibagi 3 langsung ke 3 orang masing-masing ngurutin gitu. Jadi ada divide and conquer. Masalah yang tadinya besar kita pilah menjadi beberapa yang lebih manageable. Bapak Ibu sudah mulai merasakan bagaimana membagi masalah yang tadinya besar menjadi lebih kecil dan lebih bisa cepat diselesaikan. Ya, jadi dengan mengalami begitu harusnya nanti Bapak Ibu bisa mendeliver dengan lebih mudah ke siswa kita gitu ya. Kemudian yang kedua adalah parallel processing. Bapak Ibu sudah mulai merasakan bagaimana memproses sesuatu dengan prosesornya lebih dari 1. Kalau orangnya cuma 1 kan ya gitulah gitu ya. Begitu prosesornya 3, kan mulai mikir, ini orangnya 3 ini. Gimana mendayagunakan 3 orang ini, gitu kan? Dan itu tidak akan muncul kalau kita hanya membuat algoritma untuk 1 orang. Gitu ya. Oke. Jadi ada aspek parallel processing di City juga ada, meskipun ini bukan sesuatu yang masuk di 4 yang utama tadi. Tapi ada gitu. Dan ini sekarang hampir kita temui di semua aplikasi. Nggak ada aplikasi yang tidak support parallel processing. Ya, komputer kita pun sekarang kan minimal prosesornya 2 ya. Dual core, quad core, dan seterusnya itu. Nah, algoritmanya juga harus mengikuti itu. Kalau prosesornya
kita punya prosesor lebih dari satu. Sayang kan, kalau programnya hanya jalan di satu prosesor. Kita akan bikin program yang bisa jalan di banyak prosesor kan? Gitu ya. Oke. Baik, jadi kira-kira begitu Bapak Ibu main-main kita sore ini. Mudah-mudahan ada sesuatu yang bisa diambil insight-nya. Nanti bisa dibuat oleh-oleh buat teman-teman, buat siswa-siswa Bapak Ibu semuanya. Terima kasih, saya kembalikan ke Bu Tisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu gimana? Main game-nya seru nggak? Seru ya? Terus kepikirannya apa nih Pak? Jadi bikin soal udah bisa, jawab kuis sedikit lagi udah bisa. Terus kita tinggal penutupan sebentar lagi ya Pak ya? Baik Bapak Ibu, izin dulu menunggu yang di luar. Sekali lagi kita beri tepuk tangan yang meriah kepada Pak Jimmy, Pak Pasma, Bu Seli, lalu ada Pak Manggara. Kemudian ada lagi Bu Dade dan Bu Rimba, karena beliau-beliau menyiapkannya ini khusus untuk Bapak Ibu. Jadi bikin terpalnya, dibikin kotak-kotak ya Bapak Ibu ya. Nah itu kami benar-benar memberikan waktu agar Bapak Ibu bisa memahami Siti dengan lebih baik. Baik, mungkin Bapak Ibu sambil menunggu yang di luar, ada yang mau sharing dulu nggak kesan-pesannya ikut workshop pada hari ini? Mangga silakan perwakilan. Ada yang mau mungkin memberikan wah ternyata, wah begini, wah begitu, silakan Pak Bu. Silakan Bapak, mangga Pak. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hadimin dari SD Salman Al-Farisi Bu. Al-Farisi Bapak, ya, mangga. kebetulan bukan mengajar informatika, saya mengajarnya itu IPS. Oh IPS Pak, ya. Bapak, terima kasih luar biasa Bapak. Gimana senang ya Pak ya, silakan Pak. Senang, awalnya kepikiran saya itu seperti di dalam judulnya itu informatika ya, kebayang saya itu pasti akan yang rumit-rumit banget gitu. Rumit-rumit banget, rumit banget gitu loh. Hidup kita ternyata bisa dengan enjoy begini ya. Iya, terima kasih Bapak. Siswa untuk berpikir komputer itu gitu, luar biasa. Luar biasa, terima kasih Bapak Ibu. Mohon beri tepuk tangannya sekali lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi mungkin dari Bapak Ibu dari PSO Bapak, jangan-jangan tebakan saya dari chef Pak ya, chef, master chef bukan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan saya Ajen dari perwakilan SMP, MA dan SMA plus Intan Azali. Oh iya Pak. MA Madrasah Aliyah ya Pak? Iya. Oh baik, betul. Kebetulan saya juga mengajar informatika. Ya. Setelah mengikuti serangkaian acara ini, iya. Sepertinya mindset atau stigma bahwa informatika itu sangat sulit akan sedikit berubah menjadi informatika itu menyenangkan. Terima kasih Bapak, menyenangkan ya Ibu Bapak. Ya, gitu aja. Baik, itu terima kasih kepada segenap. Terima kasih ya, terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bu, penutup ya? Baik, yang sama Bu Rimba udah selesai semua ya Bu ya? Udah masuk ke dalam? Belum ya? Sudah masuk ya? Baik Bapak Ibu, tanpa berpanjang lebar, sampailah juga kita di sesi terakhir. Pada hari ini kita akan mendengarkan, tadi kami mendengar dari Bapak Ibu, sekarang Bapak Ibu ada lagi penutup dari Ibu Emma. Jadi jangan rindu ya Pak Bu ya, jangan sedih. Nah ini Bu Emma bisa mengantarkan dulu, silakan Bu, waktu dan tempat. Kita beri tepuk tangan dulu Bapak Ibu ya. Terima kasih. Capek Bapak Ibu? Nampaknya masih semangat dan nggak mau pulang ini. Baik, seperti janji saya di awal tadi bahwa saya akan membuka dan menutup acara. Namun saya akan minta waktunya sedikit Bapak Ibu untuk ada beberapa hal yang saya akan recap dan ada beberapa hal yang perlu Bapak Ibu perhatikan nantinya dan ada yang perlu dikerjakan post test. Oh. Santai-santai Bapak Ibu. Jadi banyak banget yang sudah Bapak Ibu lalui hari ini. Wow, dari mulai mengenal CT, mengenal gerakan pandai, CT, Citi Unplug, peranan CT berinformatika, wah dan lain sebagainya. Banyak banget Bapak Ibu ya. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu semua. Luar biasa. Jadi itulah harapan kami sebenarnya bagaimana kita bisa menularkan pengalaman belajar CT ke siswa-siswa kita. Tanpa siswa tahu, ini loh nak abstraksi
abstraksi adalah, algoritma adalah, nggak usah kayak gitu. Tapi melalui ajarkan pengalaman itu kepada mereka, gitu Bapak Ibu ya. Nah, ini hasil pretestnya Bapak Ibu. Oh. Tadi cepet-cepetan mungkin grogi, nggak bisa akses, nggak apa-apa. Makanya nanti ada post test. Kemudian ini hasil yang mengerjakan soal CT 3 biji tadi, 3 buah. Oh, lumayan Bapak Ibu. Yang dapat 95 sampai 100 ada 19 orang. Kemudian kayaknya ini bingung mau ngapain, terus udah lapar gitu kayaknya. Terus ya kami maklum memang tujuan mengerjakan soal CT bukan untuk dapat nilai besar, tujuannya adalah mengenalkan e-learning. Kenal e-learning, oh e-learningnya kayak gini, kayak gitu Bapak Ibu. Nah jadi yang lalu biarlah berlalu, nggak usah diulang lagi, jangan khawatir, masih ada latihan soal CT yang sudah kami siapkan di e-learning, ada 8. Silakan nanti bisa Bapak Ibu kerjakan sambil santai, bosen misalnya ini anak-anak siswa kok nakal-nakal misalnya gitu ya, udah ngerjain soal CT. Misal, nah Bapak Ibu mohon waktunya sebentar saja untuk mengerjakan post test, soalnya saya kasih bocoran sama persis dengan pretest. Yeay. Ya silakan dikerjakan, 5 menit kayaknya selesai. Alamat webnya yang teluacid/ct2023 kalau ada yang lupa. Ya. Yang paling atas yang tanda merah itu, kalau ada yang lupa alamat webnya. Login lagi dengan username dan password tadi. Kalau lupa username, aduh. Atau pakai username saya. Gak bisa, harus sekarang Ibu, iya. Aduh udah susah payah dibuka. Iya. Gara-gara proctoringnya ya? Diambil ya. Selesai tepat waktu. Baik, setelah semua berbagai aktivitas yang Bapak Ibu telah lakukan dan alami, hari ini, nah di e-learning lebih nyaman kalau dibuka pakai laptop. Silahkan nanti mengisi refleksi diri. Ada refleksi diri 1 dan refleksi diri 2 untuk materi pengenalan CT maupun materi City Unplug, silahkan diisi di situ. Nggak ada benar salah Bapak Ibu di situ, benar tidak ada. Kami hanya ingin mengetahui seperti apa pengalaman yang telah Bapak Ibu dapatkan setelah belajar hari ini. Gitu Bapak Ibu ya. Lalu karena tadi baru mengerjakan 3 soal CT, belum afdol, pengalamannya belum banyak. Jadi silahkan mengerjakan soal latihan CT, ada 8 saja, waktunya 30 menit dibatasi sengaja memang, boleh ngerjain maksimum 3 kali, nilai yang diambil adalah nilai yang terbaik, begitu. Silahkan nanti dicoba, supaya pengalaman dengan soal CT-nya lebih banyak. Lalu, nah untuk apa sih itu semua? Jadi seperti yang saya janjikan tadi di depan, Bapak Ibu, kami berikan juga sertifikat kehadiran yang bisa di-download langsung di e-learning. Terus syaratnya itu. Pretest, post test sudah, refleksi diri 1, 2 tinggal diisi.
soal CT tinggal dikerjakan, sudah seperti itu. Bapak Ibu sudah tidak asing dengan e-learning kan ya, dengan berbagai aktivitas ini. Jadi silakan. Bagi yang membutuhkan sertifikat kehadiran, bukan sertifikat 32 JP, tapi sertifikat kehadiran saja. Silahkan ini bisa di-download langsung di e-learning, otomatis langsung gitu. Lalu kami ingatkan kembali bahwa pelatihan kita hari ini tidak hanya berupa pertemuan secara luring seperti ini Selasa dan Jumat, namun akan ada micro teaching di ujung setelah pelatihan selesai. Begitu Bapak Ibu ya. Micro teachingnya sederhana karena tugas kita adalah fitrahnya ngajarin anak-anak, ngajarin siswa mahasiswa. Nah, seperti itulah isi micro teachingnya. Mengajarkan atau berbagi pengalaman Bapak Ibu tentang CT kepada anak-anak. Share pengalaman CT kepada anak-anak didik kita supaya mereka juga tahu CT itu apa. Gitu Bapak Ibu ya. Nah, supaya Bapak Ibu tidak merasa sendirian, supaya ada teman untuk berkeluh kesah, ada teman untuk berdiskusi saat eksekusi micro teaching. Kami sudah membagi kelompok, ada 8 kelompok hari ini. Kami membaginya random saja, tidak ada interest apapun, jadi benar-benar random seperti ini. Kelompok 1, 2, 3, dan 4, silahkan spot. Saya ada di kelompok mana ya, kayak gitu. Udah nemu, belum? Sudah? Nanti slide ini ada di e-learning juga. Jangan khawatir, semuanya ada di e-learning. Nah, kelompok 5 sampai 8 ada di sini. Wah, ada di sini nama saya ternyata. Nah, silahkan gunakan kelompok ini untuk berdiskusi. Nanti di hari Jumat kita akan ada simulasi micro teaching pakai kelompok ini, gitu ya Pak Ibu ya. Nah, silakan berdiskusi awal jika dibutuhkan. Nah, selesai ternyata. Jadi Bapak Ibu, capek hari ini? Atau masuk angin karena terlalu dingin AC-nya? Masuk angin. Bu Emma, ini ada yang request slide sebelumnya. Maaf. Oh, kelompok 1. Ya. Oh, belum sempat difoto. Baik. Wah, saya harus mikir dulu. Siap. Kebetulan juga ini sekolahnya beda semua ya? Ada yang sama? Oh ya, bagus kan ya, jadi bisa saling berkoordinasi, bekerja sama, bersilaturahim. Sudah Bapak Ibu, sudah difoto? Baik, kelompok 8? Oh, itu satu sekolah. Ya, ada yang sama. Mau dipisahkan Bu? Nggak mau pisah Bapak? Kenapa ini dibikin kelompok? Untuk menambah motivasi dan supaya ada tempat berdiskusi dan supaya tidak merasa sendirian saat merasakan sulitnya misalnya melaksanakan micro teaching, gitu Bapak Ibu ya. Baik, kita sudah sampai di penghujung acara. Saya Emma mewakili semua fasilitator yang bertugas hari ini mengucapkan terima kasih banyak atas partisipasi aktif Bapak Ibu semua pada workshop hari ini. Luar biasa, kami tidak menduga respon Bapak Ibu sangat positif dan terus terang itu menambah semangat kami untuk terus bersemangat mengadakan acara-acara serupa. Terima kasih Bapak Ibu, dan jangan lupa hari Jumat kita masih ketemu lagi dengan aktivitas-aktivitas yang berbeda dengan hari ini. Namun intinya tetap
kami tetap berusaha untuk mengenalkan berbagai pengalaman CT kepada Bapak Ibu. Nah, nanti akan ditutup oleh MC. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan selaku panitia dan instruktur yang bertugas, fasilitator yang bertugas. Jangan bosan, kalau ada apa-apa silahkan bertanya melalui kontak person yang sudah disediakan. Nah, nanti pada saat pulang ada, karena ini sudah saatnya dekat makan malam Bapak Ibu ya, jadi ada bingkisan makan malam dari kami. Alhamdulillah, rezeki anak soleh soleha ya Bapak Ibu, rezeki suami soleh, rezeki istri soleha Ibu. Terima kasih Bu Emma ya. Terima kasih. Doain banyak rezekinya Ibu Emma dan panitia serta fasilitator. Baik Bapak Ibu, sekali lagi kita tepuk tangan untuk diri sendiri ya Bapak Ibu ya, dan seluruh fasilitator pada hari ini. Terima kasih banyak Bapak Ibu atas atensinya. Saya Siti Sada selaku MC, mohon pamit undur diri, mohon maaf segala kesalahan saya punya pantun Pak. Burung Indrian, burung cendrawasih. Cukup sekian, yuk kita wifi. Foto session dulu Bapak Ibu ya, kita ke tengah sini Bapak Ibu, silakan. Bapak Ibu bisa berangkat dengan sini Bapak Ibu ya. Kita ambil foto dari sini. Baik, terima kasih. Oh ya, satu lagi titipan Pak Pasma, algoritma card sorting yang tadi tolong dikumpulkan Pak Bu, yang ditulis Bapak Ibu. Kita mau lihat Bapak Ibu tulis apa di situ. Bisa saya ambil algoritma card sorting yang ditulis tadi ya. Terima kasih Bapak. Nggak apa-apa Pak. Boleh pakai nama Pak, pakai nama. Boleh. Nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa. Yang algoritma